wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai kajian kita dari ayat ke-68 seingat saya ya. Ya, kemarin terakhir seingat saya sih masalah abdan ya. Wajada abdan min ibadina. Hari ini kita mulai dari kata Oke, 67 lah ya, 67. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa 67, sorry. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kita membahas etika belajar ya. Satu. Kita mulai dari pemetaan ilmu ya. Dalam Al-Kahfi ada dua model ilmu. Yang pertama disebut dengan ilmu, yang kedua disebut dengan khobar ya. Bedanya adalah ilmu theoretical knowledge yang kamu ketahui berdasarkan berdasarkan ilmu, berdasarkan konklusi. Kalau begini nanti begini, belum tentu pada kenyataannya. Maksudnya bukan experimental knowledge. Misalnya contohnya filsafat, theoretical knowledge, engineer sama teknik sipil sama tukang bangunan beda. Teknik sipil belajar tentang bikin lolo, ya lolo, tahu lolo ya? Semen, ya mix ya, di mix gitu. Tapi dia sebatas teoritis belajarnya. Tapi kalau orang mau belajar yang experimental knowledge, dia eksperimen, dia tahu. Pertanyaan saya, beda nggak antara eksperimen sama experimental knowledge sama theoretical knowledge? Beda ya, karena pendekatannya berbeda. Theoretical knowledge sama experimental knowledge beda. Nanti kita akan melihat dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan theoretical knowledge itu dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Experimental knowledge dimiliki oleh Nabi Khadir alaihissalam. Ya. Nah, sekarang bagi kita diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam bahwa orang yang sudah jago, paling pintar dalam theoretical knowledge tidak berarti dia menguasai ilmu, karena menguasai banyak ilmu itu yang Allah miliki dan tidak ada seujung jarinya ya, ilmu yang diberikan kepada makhluknya ini. Dan Allah ngasih tahu kemarin singkatnya kepada Nabi Musa alaihissalam, ada hambanya yang jauh lebih alim namanya Khadir ya. Nabi Musa menyatakan keinginan untuk belajar kepada Khidir, dan kemudian Nabi Khidir berkata, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata dia, qala Khidir berkata, innaka, no doubt, saya yakin sesungguhnya kamu ya. Orang yang kayak begini ini ngomongnya bukan teoritis, ngomongnya eksperimental. Kalau kamu sudah terbiasa, rubuh nanti ini bangunan ini kalau semennya cuma segitu. Kalau yang ngomong teoritis, kemungkinan rubuh atau enggak? Kalau yang ngomongnya theoretical knowledge, belum tentu. Tapi kalau eksperimental yang ngomong, dia sudah bukan probabilitas, karena dia eksperimental. Ya, ilmunya Nabi Khidir itu ilmu experimental knowledge. Bayangin, kalau Nabi Khidir yang berkata, innaka, lihat kalimatnya, satu menggunakan taukid dengan huruf inna, no doubt. Ya, tidak ada keraguan, pasti. Yang pertama, dikasih lan lagi, yang menunjukkan you will never ever ya, tidak akan pernah tastati ya. Dikasih fi'il mudhari' lagi, nggak akan bisa sampai kapanpun wes. Ma'iyya bersamaku sabran. Ya, kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Karena dua hal yang berbeda yang membuat kamu menerima sesuatu itu apa ya? Theoretical knowledge. Ya lah. Nah, kita ini seringkali membantah karena kita berada pada dataran theoretical knowledge. Sampai kalau diajarin bikin roti, pengetahuan sampean tentang bikin roti itu langkahnya A, B, C, D.
Ada orang bikin roti A, B, F, C, D misalnya. Tapi dia master. Waktu kamu tahu theoretical knowledge bikin roti harus A, B, C, D. Terus kamu melihat, gak bisa itu Pak. Kamu mesti kepingin, apa namanya? Pingin interaksi. Karena yang kamu miliki itu theoretical knowledge. Nah, Nabi Khidir itu tahu, kamu itu ahli theoretical knowledge. Ilmuku experimental knowledge. Dan dia tahu, model seperti kamu mesti tidak akan sabar. Ya, sama kamu kalau punya sesuatu yang sudah punya theoretical knowledge, ini mestinya begini. Dikasih, begitu ada sesuatu yang berbeda, mesti kamu protes. Mesti apa contohnya ya, yang konkret ya. Saya ingin contoh yang konkret yang sehingga sampean paham. Contoh kayak apa ya? Apalah yang misalnya saya masak pare, katakanlah pahit. Kamu belajar yang kamu ketahui, pare itu bisa hilang pahitnya kalau Anda menggodoknya dicampur daun kayu jaran. Ya, tahu kayu jaran? Ya, kayu jaran itu, kayu jaran dulu. Ya, kayu jaran yang biasanya dipagar-pagar, yang biasanya campur bambu, ya, yang daunnya dimakan oleh kambing dan segala macamnya, tidak ada buahnya, tidak ada apa-apa, daun doang. Ya, kayu jaran. Biasanya dipaku oleh orang campur itu kayu jaran. Kalau iu godoknya sama itu, tidak pahit. Itu theoretical knowledge. Kamu belajar dari sekolahan. Theoretical knowledge bahwa untuk menghilangkan pahitnya pare atau pahitnya daun kates adalah dengan mencampur dengan kayu jaran, daun kayu jaran. Yang kamu dapatin. Terus kamu ke rumah, saya mau masak daun pepaya. Saya ngambil tanah liat, saya masukin ke dalam godokan itu. Diapain Pak? Biar rasa pahitnya hilang. Salah, mesti yang begitu. Kenapa? Karena kamu punya theoretical knowledge bahwa untuk menghilangkan pahitnya adalah harus dengan kayu jaran. Padahal anak pesantren tidak pakai kayu jaran, pakai tanah. Ya. Kok tahu? Iya, dulu saya melakukannya. Ya. Hilang memang pahitnya kalau pakai tanah liat itu. Ambil kasih tanah liat sedikit, cuma ribet karena harus dicuci lagi. Hilang pahitnya. Kenapa? Rasionalnya mungkin alat absorpsi paling terbaik kalau ada sesuatu itu memang tanah. Karena itu kalau iu kena jilat anjing dan segala macamnya, kalau kemungkinan ada virus dan segala macam, tanah. Karena dia paling baik katanya untuk mengabsorb something. Ya. Nah, karena jadi pikirannya cah pesantren, mungkin zaman saya dulu habis muka logo pakai debu. Nah, ini kan pahit ini, kasih debu, ya. Kasih cuman hilang pahitnya. Tidak ada yang pernah nyoba itu. Aman pesantrennya modern sih. Pesantren saya pesantren salaf jadinya ya. Zaman dahulu yang harus masak sendiri ya. Jadi begitu cirinya ya. Jadi experimental knowledge itu memang membuat orang jauh lebih tahu banyak sisi sebenarnya. Dan memang berbeda. Kalau dia disuruh jelaskan agak susah. Yang experimental knowledge itu seluruh banget. Beda caranya, oke? Di theoretical knowledge kamu harus banyak bertanya. Theoretical knowledge, di experimental knowledge tidak usah banyak bertanya. Nanti berbeda urusan ruhani eksperimental. Makanya kalau kamu datang ke seorang mursyid, kalau kamu mau benahi ruhani jangan banyak tanya. Terus nurut aja. Ya, bahkan katanya siapa? Syekh An-Naqsabandi menyatakan di depan guru ruhanimu pun kal mayyit. Dah kayak mayat aja nurut aja. Sekongkon ini yang guru nih, yai. No. Kalau urusan ruhani, tapi kalau urusan theoretical knowledge, urusan akalmu yang banyak tanyanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Urusannya teoretikal. Beda caranya. Dan kalau diketemukan, lah mesti nanti orang akan banyak bertanya. Dan itu yang dirasakan oleh Nabi Khidir. Makanya Nabi Khidir menyatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, Nabi Musa lihat kalimatnya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya, katanya Nabi Khidir, wa kaifa bagaimana tasbir kamu bisa sabar ala ma lam tuhit
terhadap sesuatu yang lam tuhit ihatah atau ihatah wa uhita bi thamarihi. Kemarin ngelilingi. Menarik. Sekarang dalam ilmu pengetahuan itu, dulu social science itu dianggap sebagai soft science. Kenapa dianggap soft? Karena sebenarnya kamu sedang melakukan observasi. Ya, kalau mencari data, observasimu terbatas pada angle tertentu. Kamu kalau datang ke masyarakat ini, seringkali kalau ilmu sosial nyatakan itu kan masyarakat situ, kalau masyarakat yang lain mungkin tidak begitu. Itu kan interviewmu, kalau interviewnya yang lebih banyak mungkin tidak begitu. Nah itu datanya dianggap lebih soft, tidak hard. Tapi kalau urusan ilmu alam, biasanya disebut dengan hard science. Kenapa? Karena pasti 3 meter, sini 2 meter, 2 kilo, ini 1 kilo misalnya. Ya, hard science. Oke. Dulu ilmu alam itu menyangka posisi orang yang melakukan penelitian itu dianggap tidak berpengaruh. Observer tidak berpengaruh. Kalau di social science, observer berpengaruh. Karena itu kamu harus datang dengan tidak membawa objektivitas, kan gitu toh? Membawa subjektivitas, membawa teori sebelumnya. Karena itu ada grounded teori, ada fenomenologi, ada macam-macam banyak hal itu. Maunya kenapa sih? Karena mesti ada unsur subjektivitas. Dulu orang ilmu alam dengan bangganya menyatakan enggak, di kami enggak ada. Di kami objektif. Ya, dia menyangka observan, ya, orang yang melakukan observasi itu tidak mempengaruhi data. Yang mempengaruhi data itu cuma alat, tapi tidak pelaku. Untuk teoritis ya, saya melihat wajah-wajah untuk memperdidiknya. Oke, tapi maksudnya begini. Nanti di ilmu fisika modern, di ilmu yang modern, nanti kelihatan observer mempengaruhi data. Ya. Contoh yang paling umum biasanya kalau dalam penelitiannya Einstein, orang yang berada di dalam kereta sama orang yang berada di luar kereta ngamatin data yang sama hasilnya beda. Ya kan? Lu ternyata posisi observer itu memberikan penilaian yang berbeda. Maka sekarang meskipun hard science, meskipun natural science, arahnya juga mau menjadi sama soft science juga. Karena itu nanti ada prinsip ketidakpastian dan segala macamnya. Itu yang menarik, Itu yang menarik. Lah, karena sekarang posisi observasi kita itu menentukan ilmu yang kita miliki. Anda masih ingat cerita yang berasal dari India, ya, tentang 5 orang buta yang datang ke India kepingin tahu gajah. Masih ingat? Yang pegang kaki bilang gajah seperti pohon kelapa, ya, yang besar, ya. Yang pegang ekor bilang seperti ular, yang pegang apa namanya ini, ada di bukunya anak saya kelas 2 SD ya. Ada buku dari Cambridge, itu ceritanya itu, lihat tuh menarik juga ya. Jadi dipegang kata dia seperti tembok yang besar dan segala macamnya. Kalau Anda renungkan, menarik. Apakah salah 5-5-nya ini? Nggak ada yang salah. Yang salah apanya? Posisi observasinya yang salah. Nanti posisi observasi itu menentukan cara Anda memandang. Sampean Muhammadiyah, cara pandangnya A. Kalau Anda NU, cara pandangnya B. Kalau Anda ini, cara pandangnya C. Tergantung posisimu menentukan cara pandangmu. Kalau Anda perempuan, pikiranmu ini. Kalau Anda laki-laki, caramu begini. Beda melihatnya. Gender misalnya, culture-mu menentukan cara kamu memandang. Gitu? Nah, sekarang bayangin, Allah menyatakan kalau ada masalah, itu ada posisinya untuk melihat. Oke? Kalau kamu memiliki full knowledge, artinya kamu menguasai semuanya ini, seluruh lingkaran ini. Misalnya ibarat tadi apa namanya itu gajah, kamu melihat full view. Tidak melihat dari belakang, tidak melihat dari depan, tidak melihat dari samping, tidak melihat dari pandanganmu itu 3D atau 4D. Penglihatan semuanya, oke, enggak, dia seperti begini. Maka pandanganmu menjadi lebih sempurna. Kenapa? Karena kamu mengitari objek. Oke? Kalau kamu hanya melihat dari satu subjek, pandanganmu pasti parsial. Paham, Darek? Ya, waktu teknis ini.
sidik ya. Tapi penting soalnya memang bab ilmu ya. Pandanganmu akan parsial kalau kamu melihat dari satu sisi, satu angle. Ya, one perspective jenenge atau satu kacamata. Ya. Lah, menarik kata dia, bagaimana kamu bisa sabar? Kata Nabi Khidir. Kaifa, kata wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit. Padahal kamu itu tidak punya full view. Ngerti maksudnya? Kamu tidak ihatoh. Ya bohong, kamu cuma nyekel ekore gajah ya? Bagaimana kamu bisa menjelaskan gajah? Bisa kamu? Tidak bisa, karena kita cuma memegang sebagian saja. Masya Allah ya. Allah itu full view ya. Allah itu khabir, Allah itu alim, khabirun, muhitun. Bayangin. Jadi kalau Allah melihat itu, dia full view. Kita yang tidak full view, karena itu Anda marah-marah. Ya tak? Dua hilang marah-marah. Kenapa? One angle. Ya. Karena kita hanya melihat dari satu perspektif. Andai nanti dibukakan samain kasyaf, ngene lho karepku iku apa kok tak ilangno dhuwitmu. Oh, nggih Gusti matur nuwun, ngono sampean. Ya. Nanti ilmunya ini, salah satu ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir adalah ilmu yang full view ngono iku rek. Dia punya ihatoh terhadap realitas itu. Yang membuat kita berbeda pendapat itu kenapa sih? Karena tidak ada ihatoh. Itu aja persoalannya. Yang sini ngomong enggak, ngene. Yang sana ngomong enggak, ngene. Meskipun semuanya dengan data. Tapi datanya direduksi oleh ihatoh tadi itu. Karena kita tidak punya kemampuan ihatoh. Full view, namanya kalau zaman sekarang. Full view. Kalau Anda cuma punya fotonya, punya foto, maka pandanganmu 2 dimensi. Tapi kalau kamu punya video, pandanganmu 3 dimensi. Beda lagi pandanganmu. Lek kalau foto ini koyoknya arek iki dia kayak mencium, lihat tuh gambarnya. Karena kamu cuma punya gambar. Begitu saya kasih videonya gini loh ceritanya. Ono wong sing jongkok mau dhisik, ketemu. Oh, lihat beda hasilnya. Oke? Itu maksudnya kata Allah SWT, wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra. Ya, padahal kamu tidak punya malam tuhid terhadap sesuatu yang kamu tidak cukup punya ilmu itu. Tidak melingkupi malam tuhid bihi terhadap khubra. Karena itu ilmunya Nabi Khidir khubra, ilmunya Nabi Musa ilma. Itu bedanya ya. Gak bisa, kamu tidak punya khubra. Kamu tidak punya experimental knowledge. Makanya nanti lihat, begitu ada anak kecil yang dibunuh, use one angle. Apa angle-nya? Dosa ini, zalim ini. Ya, ada anak kok dibunuh. Ya, belum balik lagi, dan segala macamnya. Karena you melihat dari one perspektif. Tapi terus ujung asal, itu kan perspektifmu. Apa perspektif Khidir? Oh, jangan. Meskipun saya kemaksiat, koyoknya maksiat. Tapi wallahu a'lam, apakah ilmu model Nabi Khidir ini diturunkan? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi dalam hasanah para awliyaul illah itu ada banyak sing aneh-aneh kayak begitu. Yang kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Opo yo iku ilmu yang diwariskan, karena ini bukan makasib, mawahib. Ilmu gaya Khidir itu bukan makasib, tidak ada universitasnya. You tidak bisa mencarinya. It's given. Diberikan oleh Allah SWT. Apakah Gusmi itu termasuk kelompok manusia yang ngikutin jejaknya Nabi Khidir? Wallahu a'lam. Ya, yang hanya tahu ya Gusmi dan Allah SWT. Kita yang tahu. Karena nanti kadang masuk klub, ya tak? Bahkan banyak cerita yang sampai kepada kita yang kita nggak tahu, karena saya juga nggak tahu. Tapi banyak yang aneh. Ada anak Jakarta katanya suruh minum bir, minum itu. Maka begitu diminum air putih rasanya ternyata. Wallahu a'lam, kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Ilmu yang kayak gitu tidak untuk dibahas, didebatkan. Kenapa? Ya khubra. Ya bukannya ilmu. Ya sudah, kita nggak tahu. Tapi yang salah adalah kalau ada orang sing bukan gayanya Nabi Khidir, maksudnya ya. Tapi ngukumin, wah bergaya Nabi Khidir apa-apa. Ya itu yang salah, ya. Yang salah. Wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Tapi ada model hambanya Allah yang tidak diberikan oleh Allah ilmu model kita, syariah, ilmu yang melihatnya sebagaimana kita melihat, ya, sebagaimana Nabi Khidir. Tapi nanti menarik penjelasannya Imam Qurtubi nanti ya, lebih jauh lagi. Kita lanjutin dulu. Qala lahu Musa,
Di saya. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra, kata dia. Qala, lihat, murid harus nunjukin komitmen kepada guru. Satu, lihat cara untuk mendapatkan ilmu, ada relasi guru dan murid yang baik. Bahkan para ulama menyatakan bahwa kalau kita berguru kepada seseorang, itu bukan guru yang menuntut kesabaran, menuntut ketaatan. Enggak, memang murid yang harus memberikan, terutama dalam urusan ruhaniyah pada kasusnya Musa dengan Khidir alaihissalam. Karena itu lihat, Nabi Khidir tidak pernah minta kepada Nabi Musa, kon menurutnya aku ya, enggak. Etika ilmu itu gitu. Murid yang menyatakan komitmennya. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, qala satajiduni, engkau akan mendapati diriku insyaallah. Kalimatnya sekarang ada insyaallah, karena dulu pada kisah yang dahulu Nabi Musa tidak menyatakan insyaallah ya. Karena itu kemudian carilah Khidir dan segala macamnya. Sekarang Nabi Musa sudah mengambil pelajaran. Karena itu dia bilang insyaallah sabiran, saya akan menjadi orang yang sabar. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan menentangmu, tidak akan bermaksiat, spesialnya, khususnya untukmu guru. Ya, amra, dalam urusan apapun. Oke, yang menarik gini, kata kenapa sabar itu kok harus menggunakan insyaallah? Ya, misalnya, karena dia jawabannya yang dikutip oleh Imam Qurtubi, innamaka li'anna sabra amrun mustaqbal wala yudra kaifa yakunu haluhu fih. Ya. Karena kalau sabar itu kita nggak tahu apakah nanti sabar atau enggak. Bukan ilmu yang bisa Anda prediksi. Kapan kita bisa tahu sabarnya? Nanti, kalau sudah kejadian. Dan itu yang bisa kita berikan dalam urusan sabar adalah insya Allah saya tidak melakukan, insya Allah saya sabar ya, ke depan. Dia amrun mustaqbal. Tapi kalau nafyul maksiyah, kalau kita mau menghilangkan maksiat, nanti ojo ngombe ya, nanti jangan minum khamr ya, nanti jangan berzina ya, kita bisa ngungkapin dari sekarang, kita bisa azam. Kata dia, wa nafyul maksiyah ma'zumun alaihi hasilun fil hal. Ya, menarik. Karena itu Nabi Musa menggunakan kata insyaallah, karena sabar urusannya nanti. Tidak bisa Anda bilang saya sabar Ustaz, terus itu ngono kejadian kok. Ya. Tapi kalau Anda bisa committed, saya tidak akan berzina, you bisa ngomong sekarang. Ya, ngono maksudnya. Tapi urusan sabar nggak bisa. Nanti belum kejadian. Ya. Karena itu ada kalimat insyaallah, insyaallah. Oke. Singkatnya, qala fa in ittaba'tani, sekarang gurunya ngasih persyaratan. Fa in ittaba'tani, jika kamu mau ngikut sama aku, fala tas'alni, jangan bernanyaiku an syai'in, terhadap sesuatu pun, hatta uhditha laka minhu dzikra, sampai aku jelaskan semuanya bagimu. Ya, kata Nabi Khidir. Kemarin ada kata haddatha sama uhditha, apa bedanya Rek? Ahdatha sama haddatha, amba'a sama nabba'a. Oke, kalau nabba'a pelan-pelan ya, reveal knowledge-nya pelan-pelan ya. Sama nanti haddatha pelan-pelan ngasihnya. Tapi kalau ahdatha langsung semuanya. Maksudnya jangan bertanya sampai aku selesai jelasin semuanya. Karena itu kalimatnya ahdatha uhditha laka minhu dzikra, sampai selesai semuanya ya. Oke, kita lanjutin sekarang. Fantolaqa, kisahnya dua saja hari ini ya. Fantolaqa hatta idza raqiba fis safinah kharaqaha. Menarik dalam bab ilmu itu ya. Memang kalau Anda perhatikan, semua orang-orang saleh itu memang punya hubungan spesial dengan muridnya ya. Sebagaimana dulu saya ceritakan ya, Nabi Imam Syafi'i terhadap Imam Malik bahkan menyatakan, kata dia, aku mencintai Allah disebabkan Malik. Kalimat Imam Syafi'i. Karena seakan-akan iso mencintai Allah itu gini, saya mencintai Allah, saya itu menjadi dekat dengan Allah bihubbi Malik, karena mencintai Malik, guruku ya. Sampai mulai hubungan antara guru dan murid ya, di dalam tradisi Islam ya. Semalam di Atiki saya cerita bagaimana Imam Asy-Sya'bi menemukan Imam Abu Hanifah yang kemudian dijadikan muridnya ya.
Menarik, anak yang pinter, ya, masih ranum usianya, kerja di pasar, ya, terus melihat tanda-tanda kejeniusannya. Sama seperti Imam Malik yang melihat, ya, yang Imam Syafi'i nulis ini di tangannya, padahal tidak pakai pulpen, ini itu. Ya. Karena satu pengajian Imam Malik bisa keluar berapa hadis, 10, 20 hadis. Dengan sanadnya, satu pertemuan, satu majelis. Imam Syafi'i semua karena muridnya Imam Malik semua mbak buku nulis karena mencatat hadisnya itu. Imam Syafi'i di belakang pakai tangan semua. Imam Malik perhatiin, ada antik karena ini. Ya. Begitu selesai dipanggil, sini kamu tadi ngapain? Saya menulis, ya Imam. Ini siapa? Menulis hadisnya Imam. Mana tulisannya? Enggak ada ya. Loh kamu ngapain gini-gini? Saya menulis itu untuk menguatkan hafalan saya. Dan saya tulis. Memangnya kamu hafal? Dibacakan semuanya. Kajian hari itu hafal semuanya udah. Ini semuanya. Bayangin Imam Syafi'i itu. Ya. Gila. Karena itu nanti Imam Malik punya firasat. Kamu akan menjadi orang dan segala macamnya. Ya. Masya Allah, itu Imam Syafi'i. Sama Imam Syafi'i gitu. Disebut dengan Asy-Sya'bi karena dia dai sejuta umat. Sya'bun dari kata sya'bun, su'uban wa qabaila li ta'arafu. Ya, terkenal dia. Karena humoris orangnya, hilarious kata orang bule, ya. Humoris, ya. Saat ada orang bertanya, siapakah istri setan? Kata dia. Wah, pertanyaan tidak ada gunanya. Dia jawab, saya nggak tahu, saya tidak diundang waktu walimahan. Ada Imam Syafi'i, ya. Dan kurang akal dia, itu Imam Syafi'i, orang yang sangat cerdas. Dan nanti diwarisi oleh Imam Abu Hanifah, kritisnya, ya, rasionalnya oleh Imam Abu Hanifah. Ya. Dia nemuin anak kecil saat kerja itu di pasar, dinasehatin, ya, sampai nanti belajar agama, ya, kepada salah satunya kepada Imam Asy-Sya'bi. Oke. Nanti ajalah kalau cerita para imam mazhab. Kita lanjutin dulu, tidak selesai nanti. Saya gitu, nanti tidak fokus, lupa lagi kelamaan. Oke. Fantalaqa, maka keduanya pergi. Ada dua riwayat. Satu mereka pergi mau menuju satu daerah dan kemudian mencari perahu. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua enggak, mereka jalan aja di laut ini. Bahkan menyatakan orang di kampung itu tahu siapa Nabi Khidir itu, ya, karena macam-macam kalau banyak riwayat yang berseliweran berkenaan dengan Khidir, bisa berjalan di atas air dan macam-macamnya. Nah, singkat cerita, ada yang berjalan begitu, terus ada perahu. Nah, karena tahu Khidir, Nabi Khidir, pelaut tahu karena lokasinya memang di lautan Nabi Khidir, sehingga tahu ini Nabi Khidir diberi tumpangan, ya, tanpa membayar. Wah, seneng karena ada Nabi Khidir, ya, tidak pakai membayar. Berada di sana, kemudian naik perahu itu bersama Nabi Musa alaihissalam. Ceritanya begitu. Bi ghairi naulin, kata dia. Ya. Saya jelaskan gini. Fi Sahih Muslim wal Bukhari. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما ركبا في السفينة لم يفجأ موسى إلا والخضر قد طلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى قوم حملونا بغير نول amatta ila safinatihim fakharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra, kata dia. Singkatnya, berjalan keduanya, ya, ketemu perahu, dikasih tumpangan tanpa membayar. Oke. Begitu naik perahu, fantalaqa hatta idza raqiba, sekarang udah naik di safinah, di perahu tersebut, qaraqaha. Jadi naik di atas, habis itu langsung turun ke bawah, ke dek, langsung kemudian merusaknya itu. Tapi yang menarik, ada riwayat dituturkan oleh Imam Qurtubi di sini, katanya tidak ada orang yang bisa melihat itu. Yang melihat Nabi Khidir yang merusak perahu itu hanyalah Nabi Musa alaihissalam.
Yang lain tidak ada. Karena itu di sini dijelaskan. Mana tadi? Saya bacakan dulu riwayatnya karena penting itu kan. Gimana tadi ya? Tidak saya besarin sih. Aduh, tak ketemu ya. Kalau mengatasi masuk ke dalam akhirnya karena berulang kalau jauh spor bukan maklumat bukan. Oke, ini misalnya dari Abul Aliyah, lam yara al-Khadir hina kharaqa as-safina ghairu Musa, wa kana 'abdan la tarahu illa 'ainu man arada Allah lahu an yuriyahu, wa law ra'ahu al-qaum lamana'uhu min kharqi as-safina. Ya. Singkatnya nanti sama, termasuk waktu Nabi Khidir membunuh anak, itu juga tidak ada yang melihat kecuali Nabi Musa alaihissalam. Meskipun ini pendapat riwayat berbagai di dalam tafsir, ya. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi menarik, ya, kalau misalnya karena ini pelajaran bagi Nabi Musa alaihissalam. Mungkin juga begitu, karena kalau nanti bisa melihat mesti ribet urusannya, ya, karena tidak bertemu antara theoretical knowledge sama experimental knowledge, ya. Dan itu yang nugasin Allah SWT, Nabi Khidir. Wallahu a'lam. Apakah memang kejadiannya tidak diketahui? Kemungkinan besar menurut saya lebih make sense tidak diketahui. Yang tahu cuma Musa, yang tahu cuma Musa alaihissalam. Ya kalau enggak ya mesti semua orang akan, ini karbu sampean piye ini lah gitu nah. Ya, jadi ini turun ke bawah, decknya dilubangin, dihancurin, ya. Qala Nabi Musa enggak tahan lihat itu rek. Akharabtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kata dia, akharabtaha, apakah engkau akan engkau ya Bu merusak, melubangi. Mengapa kamu melubangi perahu ini, merusak perahu ini? Litughriqa ahlaha, untuk menenggelamkan orang yang ada di perahu itu. Ya, apa maksudnya? Apa yang sampean lakukan ini? Apa yang kau lakukan wahai Khidir? Mengapa engkau merusak perahu ini? Apakah engkau akan menenggelamkan kami semuanya? Satu, kesalahannya. Dua, menurut theoretical knowledge. Satu, merusak perahu. Ya, di kalimat yang tadi bahkan kita sudah ditumpangi tanpa bayar. Sekarang balasanmu adalah merusak perahu. Wow, ini sudah salah ya satu. Yang kedua, sudah tidak bayar. Yang kedua, kamu merusak miliknya orang lain. Habis itu kesalahannya kamu nanti bisa mengakibatkan banyak orang ini mati semuanya. Ya, dan itu kesalahan yang sangat besar. Karena itu dia bilang laqad. Sekarang lihat kalimatnya. Maka menurut ilmunya Nabi Khidir pasti sudah. Menurut ilmunya Nabi Musa laqad. Karena itu pakai 2 kali taukid. Laqad ji'ta syai'an imra. Ya. Pasti dan pasti, ya. Sungguh kata dia, engkau telah mendatangkan atau telah melakukan, ya, syai'an imra, kata dia, engkau telah melakukan sesuatu kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar, kejadian yang sangat besar. Imron dari kata al-imru, imron, ya, pakai alif kan kalau ini. Imron itu kejadian yang besar, kesalahan yang besar, itu namanya imron, ya. Huge mistake, ya, huge, ya, namanya imron, ya, pakai alif tapi bukan pakai ain, ya, ya, namanya imron, ya. Kata dia, nanti kalimatnya berbeda di kalimat selanjutnya tidak pakai imron lagi, pakai nukron, ya, karena lebih besaran lagi, ya. Jadi kalau imron kesalahan besar,
huge mistake, tapi nanti ada yang lebih besaran lagi. Ya, kalau pakai nun bukan pakai alif lagi. Ya, itu ghriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya. Baru diingatkan lagi Nabi Musa. Qala alam aqul, bukankah aku telah berkata kepadamu innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sampai enggak kira iso sabar ya aku. Ya. Enggak bisa sabar. Ya, dulu kita pernah bahas makna sabar ya, untuk mengikat ya, keinginan kita atau apalah yang diikat. Nah, itu kata sabar bermula dari kata itu. Kata Nabi Khidir memperingatkan. Yang menarik ya, hubungan dari guru dan murid. Sudah ada komitmen, murid melakukan kesalahan, guru marah? Enggak. Guru harus punya keluasan hati menerima kesalahan murid. Ya, hatta muridnya sudah komitmen. Wah, komitmen satajidunu insyaallah ya sabiran wala asi laka amra. Ya. Wah wis ngono, tapi lek salah guru harus jembar atine rek. Harus jembar atine. Meskipun yang ngomong kon ya wis iki latangan dari to rek. Ngono ya. Awakmu dhewe sing janji-janji. Lah saya kok takok. Ya. Itu guru gitu ngono, punya guru. Karena dalam perjalanan wajar lupa dan segala macamnya. Ya. Itu yang kita dapatkan pelajarannya dalam hubungan dengan ya learning ethic ya, etika pembelajaran antara guru dan muridnya. Muridnya kudu komited, gurunya kudu jembar hati. Muridnya tidak komited, guru itu sing jembarnya tidak ganti deh. Ya, muridnya harus komited beneran. Saya sungguhan, saya begini, ya, padahal guru juga hati teman mantap. Ya begitu. Begitu nanti tidak berhasil, guru juga harus ngasih kesempatan. Ya, ngasih kesempatan lagi. Qala, kata dia, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Kata dia, Nabi Musa berkata, la tu'akhidni, please guru. Ya, please. La tu'akhidni, jangan kamu menghukumku, don't crush me, kata dia. Bimana sih, terhadap apa yang aku lupa, aku lali dulu. Ya, jangan dihukum dong, please, ini ya. Ya harus minta maaf, boleh terus gentle, dan usah pakai alasan yang aneh-aneh. Dia ngakui kesalahan sebagai murid. Ya, kalau salah, ya. La tu'akhidni bimana sih, wa la turhikni min amri usra. Kata dia, jangan al-irhab itu membebani atau memberatkan. Wala turhibni, jangan memberati diriku. Min amri, dari urusanku, usra. Usra itu kesulitan yang berat juga. Kalau ada unta yang melarat, yang susah, susah nggak kena, orang Arab kan aksaratil ba'ir, kata dia. Karena itu nanti perempuan yang juga susah waktu mengandung, waktu melahirkan, itu disebut dengan kata asir. Ya. Dari kalimat yang sama, usra untuk gambaran kesulitan, susah ya. Tapi tetap ada jalan keluar. Kayak wong mau ngelahirin itu loh, tapi susah entah kenapa lah, bukaannya susah, wallahu alam ya. Namanya juga dirujukkan dengan kata usra. Kata dia, ini berat bagi saya, mengabot karena ilmunya berbeda perspektif ya. Jangan bebani saya ya. Please, ini maksudnya ini beban yang berat. Jadi kalau saya salah wajar dong. Memang ini berat, Ustaz. Jadi kalau saya salah-salah ya wajar lah. Misalnya kayak gitu. Maksudnya begitu. Sekarang yang kedua. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Diteruskan turun sekarang dari perahu, habis itu berjalan. Begitu melihat ghilman, melihat kumpulan anak-anak muda. Diambil satu anak mudanya. Ada banyak 3 riwayat. Yang satu ngambil pisau, direbahkan, disembelih. Yang pertama. Yang kedua dicekik. Diambil anak ini, dicekik sama Nabi Khidir, mati. Yang ketiga ambil batu Nabi Khidir, dipukulkan kepalanya, plak, berdarah, mati orangnya, pingsan, mati. Mana yang benar? Wallahu alam. Enggak usah dipikirin serius gitu itu. Kamu saya bikin yang mana ya yang benar caranya? Untuk apa terus? Ya lah. Ya sudah, kita terima aja riwayat-riwayat itu. Oke. Doesn't matter mau pilih yang ini itu. Kan sampean mau nyoba, ya. Enggak ada gunanya juga gitu maksudnya. Sudah terima aja sebagai sebuah riwayat, ya. Jadi ada riwayat yang
disembelih, ada yang dipukul, ada yang dicekik. Tapi sekali lagi sama seperti yang terdahulu, Imam Qurtubi juga mendatangkan riwayat yang menunjukkan yang mengetahui hanyalah Nabi Musa alaihissalam. Yang lain nggak tahu. Yang lain nggak tahu. Ya, sehingga orang tidak mencegah Khidir untuk melakukan pembunuhan itu karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Tadi ada riwayatnya, tapi saya tidak tahu ada di mana. Tapi itu maksudnya ada perbedaan di kalangan para ulama berkenaan dengan bagaimana cara membunuhnya. Saya mau mencari yang itu tapi tidak ketemu. Tapi begitulah kira-kira ya. Jadi yang pertama seperti itu, wajada ghilmanan yal'abun, ada banyak anak-anak sedang bermain, fa akhadha ghulaman kafiran, kemudian diambil seorang anak yang kafir, fa adja'ahu, dibaringkan, summa dabahahu, kemudian disembelih, disikin dengan pisau, ya. Baru Nabi Musa khawatir, qala aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin lam ta'mal bil hinthi, kata dia. Apakah kamu membunuh seorang jiwa yang suci yang belum pernah melakukan kesalahan? Ya. Itu kalau yang pertama. Riwayat yang kedua, kharaja minas safina fa bainama huma yamshiyan 'ala sahil idza absara al-qadir ghulaman yal'ab ma'al ghilman fa akhadha al-khidr ra'sahu bi yadihi faqtala'ahu bi yadihi faqatalahu. Ya. Yang ini dicekik. Yang ketiga, innal khadira marra bi ghilman yal'abuna fa akhadha bi yadihi ghulaman laysa fihim adwa'u minhu wa akhadha hajaran fa daraba bihi ra'sahu hatta damaghahu fa qatalahu. Ya. Lihat, qala Abul Aliyah. Lagi-lagi riwayatnya datang dari Abul Aliyah. Lam yarahu illa Musa. Ya. Walau ra'auhu, kalau orang-orang melihatnya, lahalu bainahu wa bainal ghulam. Pasti orang-orang akan mencegahnya, menengahi di antara anak itu dengan Khidir. Ya. Make sense menurut saya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin anaknya tiba-tiba mati padahal dicekik, ya. Kita nggak tahu rahasianya. Jadi menarik, dan itu Allah SWT kita nggak tahu ya. Menariknya ya. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Quran hanya menggunakan kata faqatalahu. How Khidir kills him kita nggak tahu. Yang datang riwayat 3 model dan nggak perlu menjadi pembicaraan. Qala aqtalta nafsan zakiyah, kata dia. Apakah engkau membunuh jiwa? Karena menggunakan kata gulam, para ulama menyatakan dia masih belum baligh, ya. Anak laki-laki, bukan anak perempuan. Jiwanya masih bersih karena zakiyah dihubungkan dengan belum baligh. Kalau anak belum baligh belum punya dosa. Karena itu nafsunya masih suci. Kata nafsan zakiyah. Kalau yang menafsiri karena tidak mesti gulam itu harus belum baligh, karena kadang-kadang dipakai juga gulam itu sudah baligh, maka nafsan zakiyah, anak ini tidak pernah melakukan dosa. Ya. Nafsan zakiyah. Karena itu nanti tabrakan dengan riwayat yang pertama, gulaman kafiron tadi. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an inna. Dia tidak pernah bunuh orang. Ya, laqad ji'ta syai'an nukra. Kalau kamu melakukan itu, kalau bunuh, sungguh sekarang lihat kalimatnya lebih kuatan yang di ayat ini. Karena itu lihat Nabi Musa sekarang menyatakan laqad ji'ta syai'an nukra. Dengan kalimat sebelumnya, ya, dengan kalimat sebelumnya apa perbedaannya? Aqtalta sama, ya, yang di atas juga. Sekarang lihat, kenapa kok kalimatnya berubah dari imron menjadi nukron? Karena yang satu dosanya itu masih potensial untuk membunuh orang. Yang kisah ini bukan potensial tapi memang terbunuh, ya, bukan lagi potensial bisa membunuh. Kalau ngelobangin, nanti kenyataannya perahunya menenggelamkan orang enggak. Wong cuma menghindari raja saja agar perahunya tidak dicuri, tidak diambil kan gitu toh. Tapi nanti selamat semuanya, turun dari sini, tidak ada yang mati. Tapi di ayat di kisah yang kedua, terbunuh anak laki-lakinya, terbunuh. Anak laki-lakinya terbunuh. Karena itu secara ilmu syariat atau secara teoritis, ini kesalahannya lebih besar. Karena itu kalimatnya
menggunakan kata nukron karena nukron itu kesalahan yang jauh lebih besar lagi dibanding imron. Ya. Maka siapa yang lebih buruk, imron atau nukron? Nukron. Ya. Kalau imron campur sama nukron, bahaya itu. Ya. Itu kalimat yang dipakai oleh Al-Quran Al-Karim. Fantolaqa hatta idza laqiya gulaman. Dan kalimat yang menarik juga idza laqiya. Kalimat itu laqiya. Kata para ulama, berapa berarti yang berjalan? Fantolaqa, berapa orang berarti? 2 orang. Dulu Nabi Musa berangkat menemui Khidir bersama siapa? Yusha bin Nun. Kalimatnya bukan fantolaku, tapi fantolaqa. Kenapa? Ditinggal Yusha bin Nun, tidak level. Ya. Ini duduk level mulai. Awalnya kan saya SMA loh, di kelas doktoral. Ya. Kalau tiba melu kok mumet deh. Ya, kita pulang aja lah. Molo ibaratnya. Gimana? Itu namanya karena itu fantolaqa. Itu maksudnya. Jadi tidak ikut. Yang bertemu dengan Khidir adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Yang lain enggak. Yang lain enggak. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Yang menarik sekarang, lihat. Kalau you do it for the second time, you do it again, ya, nggak ada persahabatan lagi. Jangan temani. Dan itu lagi yang menarik ya. Hubungan guru dan murid, hubungan suhbah, ya, hubungan persahabatan, hubungan kolegial, ya, bukan hubungan jabatan, ya. Kayak di Indonesia, ya, menakutkan namanya guru nih, ya. Nah oleh menegurnya, suhbah hubungannya itu mestinya. Suhbah hubungan pertemanan, seperti teman, you bisa mengkritik, ya, bisa tidak setuju. Lah kok ngono-ngono kok jadi di barat sekarang? Kok bukan di kita? Dosen selalu benar, nggak bisa dikritik dan segala macamnya. Nggak boleh gitu, mestinya suhbah mestinya itu. Ya, bayangin ini untuk ilmu rohani saja kita diajarin harus menjadi temannya. Mungkin karena ini ya, sekarang nggak disebut dosen atau disebut guru, jadinya fasilitator ya, karena maunya suhbah ya. Padahal dibalik kata fasilitator saya nggak senang. Ya. Guru, dosen menjadi tidak apa-apa, tidak belajar, kan fasilitator. Ya. Jadi terasa lebih enteng kalau fasilitator, ya. Cuma fasilitasi. Silakan diskusi. Kalau itu yang dimaui, jangan menjadi fasilitator. Ya, piye lah gue ngomong itu. Ya, ya jadi enggak. Ya, jadi fantolaqa qala in sa'altuka an syai'in, sekarang udah dikasih tahu. Kalau you melakukan kesalahan lagi, maka sekarang ba'daha setelah ini, karena sudah tidak boleh lagi, ya tidak boleh lagi, fala tusahibni. Tapi masih dikasih kesempatan lagi ya, untuk kesalahan kedua. Ya, tapi tidak salah lagi, wis. Kalau diteruskan gitu, dari mana Anda bisa belajar? Berarti Anda fail. You tidak bisa, requirement-nya tidak bisa. Ya, tidak bisa. You belum semua di pelajaran aja ada requirement-nya kok. Untuk ambil kuliah ini harus lulus mata kuliah ini. Ya. Kalau dipaksain terus ya bisa ya nggak lulus. Ya. Itu maksudnya fala tusahibni. Kamu tidak bisa masih. Ya. Qad balaghta min ladunni udhra. Aku sudah cukup ngasih udhur, ngasih excuse. Oke, saya lagi. Oke. Kalau terus-terusan nggak boleh. Itu juga dalam pendidikan. Ya. Dalam pendidikan kesalahan sesuatu yang wajar. Karena itu guru harus punya kebesaran hati untuk menerima kesalahannya dan segala macamnya. Ya, tapi murid juga harus komited. Ya, ada excuse-nya. Tapi kalau berkali-kali enggak ya, enggak boleh. Ya, karena itu Anda tidak belajar. Kalau dikasih excuse terus, dari mana Anda belajar kalau di excuse terus? Gak bisa, karena itu sorry ya, Anda sudah tidak bisa, tidak lulus kamu. Oh tuh Pak, kok tego sih Pak? Iya, karena dari mana kamu bisa belajar? Kalau lulus kabeh, misalnya kayak begitu. Itu namanya ada batasannya juga. Ya. Jangan terlalu loose, karena you tidak mempelajari seseorang. Kalau kamu terlalu gampangan, terlalu kenceng, dosen killer juga tidak baik. Karena itu juga bukan watak yang baik. Menarik ya. Di dalam Al-Quran itu, gitu-gitu itu juga diajarin. Anda mungkin di hatimu masih,
Nah, Yosef yang lorong loh. Mau dikasih lagi dan segala macamnya. Nanti kalau kamu ngasih terus loose, ya. Seperti menurut saya pendidikan sekarang sudah agak terlalu loose. Termasuk saya loose banget. Karena pikirannya udah banyak ya. Mikirnya banyak, kasihan nanti kalau kerja, kasihan nanti. Hanya udah beda. Seperti zaman saya. Zaman saya dosen enggak mikirin ngono iku rek. Tak mikirin kon kate kerja apa besok, susah ndak kerjamu, memang urusanmu itu. Ngasih nilai tega dosen zaman dahulu. Ya. B, C, ngono, 1, 2, 4 milik Allah. Saya masih ingat kata-kata dosen saya. Kamu dapat A, itu Allah dapat A. Mahasiswa dapat A ngono, zaman saya kuliah ini. Enggak ada. Beneran itu. Dosen itu B. Kamu itu levelnya, kamu pinter kayak saya oke, tak kasih B. Tapi A, sorry, nggak mau ngasih A itu. Wah, buat. Ya. Pak Rumrawi, zaman angkatan saya belum pernah ngasih A. Saya pertama mahasiswanya dapat A. Gak ada dalam sejarah. Rumrawi ngasih A. Gak ada dalam sejarah itu. B maksimal dia ngasih nilai. B. Saya pertama dapat A. Belum sombong ya, tapi saya pernah memecah rekor A. Rumrawi. Ya. Profesor Rumrawi itu muadit yang nilai itu. Zaman dulu, nggak tahu sekarang ya. Mungkin sudah berubah juga. Tapi zaman saya kuliah susah ngasih. Gak ada dikasih A itu. Karena sekarang beda banget. Kita lulus sekarang. Termasuk dosen juga lulus ya. Kisah Nabi Musa dan Khidir mengajarkan kepada kita harus terlalu kenceng juga nggak baik. Tapi kalau kita lulus juga nggak baik. Ya, nggak baik. Ya. Itu yang tidak boleh. Itu yang Quran juga ngasih pelajaran terhadap kita untuk hal-hal yang demikian ya. Kenapa ya? Agar terbina dalam hal pendidikan memang harus kayak begitu ya. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni ya. Suhbah dalam hubungan ini. Meskipun menarik kalau kita pikirkan ya, suhbah itu bayangin kalimat yang dipakai itu loh sahabat, dan itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena itu tidak memanggil murid, manggil sahabat. Ya. Ditiru oleh Cak Nun. Ya. Dan Cak Nun dibikin ma'iyah kata Cak Nun. Saya kan duduk guru, saya koncomu. Ngono le Cak Nun. Niru kanjeng Nabi ya dia. Ya. Ada suhbah. Ya. Ada suhbah. Mestinya memang kayak begitu dalam ilmu itu. Ada yang nggak takut untuk mengkritik. Ada guru yang membuat kita takut untuk ngomong, ya. Itu juga tidak baik, ya. Fala tusahibni. Qad balagta. Kamu kalau masih tanya lagi sudah cukup. Kata dia, saya sudah cukup. Min ladunni udhra. Ya. Saya sudah ngasih kamu kesempatan, ya. Udhur, ya. Tapi kalau kamu ulangi lagi, sudah tidak ada lagi. Fantolako hatta idza ataya. Minggu depan saja ya. Saya mau masih baca sesuatu kan. Jadi kayak ada buku yang baik sebagai, saya lupa untuk ngingatin apa bukunya gue. Ada di komputer saya sih karena internetnya mati sekarang Nanti insya Allah kita mengkaji itu. Nanti kalau saya sudah bikin slide-nya, jadi tidak kajian Quran tapi khusus satu buku itu. Cukup menarik karena apa judulnya kemarin itu ya, Miracle of the Quran apa saya lupa. You bisa download, nanti kita akan bahas satu buku itu untuk satu pertemuan karena cukup menarik karena isinya tentang hal-hal yang menarik dari Quran ya. Misalnya ada bahasan tentang kata Fir'aun ya. Jadi Quran ketika membahas tentang Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Fir'aun tapi menggunakan kata apa? Malik ya, atau Al-Aziz ya. Tapi begitu nanti bicara tentang Nabi Musa ya, Allah menggunakan kata Fir'aun. Lah dia melihat ada peninggalan ya, karena orang Mesir itu bahasanya bahasa Mesir bukan bahasa Arab ya. Jadi dihidupkan lagi, namanya Egyptologi ya. Jadi dibangkitkan lagi bahasa Mesir itu oleh orang Eropa ya. Di Swiss kayaknya ada kajian Egyptologi ya, bahasanya sana itu. Nah, nanti ternyata ada nama-nama raja itu.
nama-nama gelaran raja Mesir. Ya. Nanti ada nama-namanya yang ini periode tahun ini sampai ini namanya ini sama ini. Nah yang menarik pas yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu ternyata dari bahasa Mesir artinya great house. Ya. Rumah yang besar. Ya namanya rumah besar mungkin kayak apa namanya ini? Ininya itu apa namanya itu? Piramid kayak mungkin ya. Wallahu alam tapi artinya great house. Namanya great house itu bukan full house tapi great house. Alhamdulillah. Tahu saya kalau ashabul ya misalnya ya. Jadi apa jenenge disesuaikan kemudian kapan Allah menggunakan kata Fir'aun itu dengan temuan fosil fusilnya ya. Akhirnya ketemu cocok pernyataan sejarahnya itu ya. Nanti kita kaji itu tentu saja nanti saya sharing di account itu biar Imron nanti men-sharing linknya, you download, mungkin kita sepakati aja kalau enggak minggu depan insya Allah yang minggu berikutnya ya, doain saya bisa bikin PPT-nya jadi biar karena kalau buku itu yang ditampilin kebanyakan ya biar nanti biasa agak cepat kita nge-review satu buku itu buat selingan ya biar nggak selalu tafsir karena sudah ada apa jenis proyektornya jadi bisa kita untuk minggu depan kita bisa bahas itu ya. Itu mungkin untuk sementara untuk kajian hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyain. Saya ingin menguatin kata suhbah untuk sebagai pelajaran di dalam Al-Quran. Kata suhbah dipakai untuk merujuk orang yang selalu bersama-sama. Karena itu untuk suami istri, Quran juga menggunakan kata suhbah, sohibah ya. Karena kebersamaannya, lengketnya, kesamaan visinya antara suami dengan istri. Yang menarik ada kalimat menarik dalam Al-Quran di surat Abasa wa Tawalla ya. Kalimatnya menarik, perhatikan kalimatnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi ya. Wa sahibatihi ila akhirih. Lari dalam bahasa Arab apa saja? Lari. Apalagi. Lari ternyata dalam bahasa Arab juga maknanya beda-beda. Ya sama seperti kita, ada maraton, ada sprint, ada macam-macam. Nah, kalau yang farro lari yang bagaimana? Lari yang karena takut. Oke. Kalau you mau gambarkan contoh lari karena takut kayak apa? Kenapa? Tikus kejar kucing. Oke. Tom and Jerry ya. Atau di belakang ada anjing atau apalah ya, namanya farro. Oke. Sekarang yang menarik, Allah menyatakan kalimatnya yauma yafirrul mar'u. Kata para ulama tafsir juga kenapa dipilih kata mar'u bukan yauma yafirrur rajulu misalnya. Yauma yafirru apalah yang lain sakhsun misalnya. Kenapa kami mar'u? Manusia itu punya panggilan macam-macam ya, ada kadang dipanggil insan, ada dipanggil macam-macam dan itu punya implikasi makna. Mar'u kalau dirunut-runut nanti punya seakar kata dengan kata muru'ah ya. Honor, ke apa namanya, nobility, kehormatan kita ya. Kalau Anda apa kehormatan manusia itu? Kapan kamu mendapatkan kehormatan? Kamu dihargai sebagai seorang manusia. Kamu punya muru'ah apa? Jika apa? Jika Anda tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu mikirin orang lain. Kita ini punya karakter manusia itu mau mikirin orang lain, right? Sebenarnya ada sisi di dalam diri kita itu yang maunya nolong orang. Menarik ya. Nah, misalnya kalau kamu melihat orang ibu-ibu tua bawa barang berat, hatimu mesti tergerak. Tak tolong lagi. Nah, manusia yang punya sifat itu namanya mar'u. Oke, sekarang coba indahnya kalimat ini. Yauma yafirrul mar'u. Oke, kalau disebut mar'u berarti kamu apa? Enggak selfish, mikirin orang lain. Tapi kamu lari karena ketakutan. Takut sama siapa?
menarik ketakutannya. Min akhi. Saya tanya, kalau kamu mau nolong dalam hubungan persaudaraan, kamu sama adikmu, kamu sama kakakmu, kira-kira kamu mau saudara? Pertanyaannya sekarang, kenapa kamu kok lari dari saudaramu? Dan larinya bukan maraton loh. Kamu takut sama saudaramu sehingga kamu lari. Kamu takut sama istrimu nanti, kamu takut sama suamimu dan lari. Kan menarik kalimatnya itu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Gimana sama uminya lari? Umi sama abahnya sama-sama lari. Padahal dulu wasahibatihi, suami sama istri dulu di dunia, sohbah. Wah, kemana-mana berdua. Matos ketemu mana wong loro. Ya. Ketemu mana orang berdua terus itu. Tapi nanti begitu dibangkitkan, dia saling lari. Menarik ya kalau dipikirkan. Kenapa mereka saling lari? Allah kontrasi. Karena pada hari itu orang tidak mau mikirin orang lain kecuali dirinya sendiri. Masya Allah. Karena itu Allah ngambil contoh orang yang hubungannya sangat dekat, tapi saling lari satu sama lain dan ketakutan. Pertanyaan saya, kenapa takut? Kenapa kok takut? Suami sama istrinya. Mesti kan, mas tolong mas, kamu ngono toh. Yo dek ini yo dek, misalnya ngono kan. Ini enggak, saling lari. Kenapa? Karena semua orang maunya take advantage sama orang lain. Kalau kamu mau mencari keuntungan sama seseorang, mesti yang kamu ketahui toh. Biar aku tahu nolongan ibu kok. Dia pernah nyakitin saya kok. Nah, nanti di akhirat itu semuanya bisa berbuah, rek, ngono lah. Dulu kamu pernah nyakitin saya, tak ambil kamu kebaikanmu. Dulu kamu berbuat baik sama saya pernah berbuat baik sama saya, tak ambil sekarang. Dan kata memang yang udah ilekku ngono. Semua orang, karena bukan harta yang diributkan di sana nanti. Karena kita mau, bahkan kita itu saking maunya, kita mau jerumusin orang ke neraka asal kita nggak selamat. Sama ibu kita nanti kita begitu. Masya Allah ya. Karena kita mikirnya, saya yang bikin saya tidak soleh, gara-gara ibu saya tidak mondokin saya. Jadi kalau saya mau dimasukin neraka, please ya Allah, ibu saya masukin, bukan saya salahnya. Karena itu kita mencari ibu saya yang sama ibu lari, enggak butuh aku dong, ngono kabeh semua lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Semua ketakutan, rek. Menarik gambarannya. Kenapa? Karena semua orang selfish pada saat itu. Ya, karena itu jawabannya kalau di hadis yang sangat panjang, datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa. Bahkan Imam Qurtubi menyatakan, hatta Nabi Ibrahim, Nabi Adam lari dari Qabil tidak aku kontrol, lari semuanya. Nabi Adam tidak mau sama Qabil. Karena anaknya nanti jangan menuntut. Apa biar salah? Saking takutnya, saking orang bingung sendiri-sendiri. Masya Allah dipikirkannya. Itu gambaran Al-Quranul Karim. Makanya kalimatnya menarik. Ya, karena itu kata Muhammad, karena semua orang mau mencari, take advantage. Mau nyari manfaatnya satu sama lain. Yang menarik. Semua pernyataan para anbiya, kalimatnya lastu laha. Karena dia minta tolong, saya minta tolong. Apa pertolongan itu? Syafa'ah. Ya, minta tolong. Kamu dong, saya dong, jadi intercession dong. Dulu kan saya salah waktu itu kan saya lupa dong ya. Oke. Imron kamu tahu toh waktu itu toh? Please dong tolong saya. Enggak, urusan dewe aku. Enggak mau dia. Bu, aku ada nanya sampean bu, tolong saya. No, sana kamu urusanmu sendiri. Itu maksudnya yauma yafurul mar'u. Orang mau minta syafaat satu sama lain. Tapi tidak ada orang yang mau mikirin nyafaati awakmu. Aku dewe sumpek. Itu maunya. Lah di sini kan enggak. Terus tenang, mau cari aku awakmu. Ini, ngono melu akeh. Ngono nyalupna. Pokoke anakku iki ade apa kon? Ngono rek, ini donya rek. Ya, tidak di akhirat. Ya nanti rono lu ngurusin aku ruwet ya aku dhewe ruwet. Tapi kan kula putrane jenengan piye biyen donya saiki duduk ngono. Ya. Masya Allah rek. Dulu kan kamu bilang cinta aku sampai mati. Ya mati saiki sore pantai aku. Ya. Masya Allah ya. Beda rek. Betul. Itu yang disebutkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Masya Allah. Itu yang disebut dengan suhbah.
Orang ketakutan satu sama lain, orang ketakutan satu sama lain. Dan menarik, hatta Nabi begitu. Ngomongnya lastu laha, tuju aku gak iso ngasih syafaat. Saya sudah sumpah. Kenapa kok orang ketakutan? Karena kalau di dalam hadis, Allah tidak pernah marah, lebih marah kecuali pada saat di mahsyar. Karena itu tempatnya saja mahsyar, sebagaimana kemarin ya, bukan majma', tapi mahsyar. Ya. Semua orang ketakutan. Nah, kecuali Nabi Muhammad tok. Begitu nanti ditanyain, ana laha. Lagu ini Mahir Zain. Kan hadis itu syairnya. Ana laha, aku sing songe syafaat. Saya nanti. Umatnya Nabi Muhammad, tolong kandung Nabi. Iya. Oh no, sujud kandung Nabi. DP yang pangeran. Baru nanti suruh ngangkat ya kepalanya. Suruh dia sujudnya, bangkit dari sujudnya. Terus mintalah Muhammad, kamu minta apa? Ya. Karena kalau kepingin sujud Nabi Muhammad. Ya. Semua orang bingung Nabi Muhammad sujud, merendahkan dirinya kepada Allah untuk diberikan haknya fati. Yang udah ceritanya itu. Nabi Muhammad bangkit, memuji Allah dengan pujian yang paling terindah. Habis itu baru Nabi Muhammad meminta untuk menyafaati hambanya. Sepanjang Nabi Muhammad terus berdoa, terus dikabulkan sama Allah. Surga, semuanya. Begitu selesai, terus Nabi Muhammad sudah selesai nak berdoa, Allah menyatakan, kamu sudah puas? Nggih Gusti, selesai. Yang tidak ikut didoain tidak dapat syafaat. Itu maksudnya. Imam Nawawi menggunakan hadis ini untuk menafsiri wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kapan itu terutama fatardonya itu nanti di mahsyar, saat Nabi Muhammad ngasih syafaat uzma. Karena itu disebut syafaat paling besar. Ya. Apa syafaat-syafaat yang kecil? Masih banyak syafaat-syafaat yang kecil yang orang nanti bisa saling tolong. Apa? Puasa. Puasa nanti jadi syafaat. Quran jadi syafaat. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Iqra' tentu saja duduk maca tok. Iku yo ngene jenenge Iqra'ul Quran. Jangan kira sampean merasa manfaat yo hadir dan segala macamnya. Nanti semua orang nyari. Semoga nanti Quran kita mohon kepada Allah semua Quran menjadi syafaat bagi kita. Itu maksudnya syafi'an li sahibi. Kalimat dia li sahibi, suhbah kalimatnya itu. Harus suhbah. Ada 4 orang dalam sejarah itu yang direkam oleh sejarah Islam yang bisa menghatafkan Quran 1 rakaat. Wadepok ini mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, 4 orang. Satu Utsman bin Affan, yang kedua Tamim Ad-Dari, ya, Tamim Ad-Dari yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal, ya. Yang ketiga Sa'id bin Zaid kalau saya tidak keliru. Yang keempat Abu Hanifah. Abu Hanifah itu malamnya bisa ngatamin Quran 1 rakaat. Saya jangan bayarin ngapalkan Qurannya, bayang no ngadeg 30 juz yo apa coba. Ya Allah orangnya. Itu kalau bukan karena cinta sama Allah enggak mungkin. Yang Masya Allah kalau kita pikirkannya orang zaman dahulu itu. Karena itu ketika Nabi, Masya Allah ya, ketika Imam Abu Hanifah, ada anak kecil sedang bermain, terus lihat, ayu Nu'man bin Sabit, ayu Abu Hanifah, ya sayang, misalnya ya, kalau Abu Hanifahnya di Toronto katanya, ya, karena dia, ya saya Abu Hanifah, are you the guy who never sleep at night? Kata anak kecil ini karena terkenal solehnya Abu Hanifah, malam tidak mau diganggu. Bedanya. Nanti suatu saat kita bicara. Kalau Imam Syafi'i membagi harinya jadi 6 kalau saya tidak keliru. Di Suwar Hadis Sahabat kayaknya ada juga bukan di Suwar ya, di mana saya baca ya. Saya lupa. Nanti ada waktunya kalau Imam Nawawi. Nanti Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas ada di Suwar dan Hayati Sahabat, riwayatnya Ibnu Abbas. Nanti dari subuh buka pengajian Ibnu Abbas. Ganti-gantian. Tajwid, masuk muridnya antri di rumahnya itu. Tajwid, masuk bab tajwid. Ngene mari qiraat, masuk bab ilmu qiraat. Masuk lagi nahwu, masuk lagi. Imam Syafi'i sama, ngikutin Ibnu Abbas, tapi dia petain dalam 1 hari itu.
Wow, ini yang ini arut. Karena Imam Syafi'i tambah gilaan lagi karena dia menguasai banyak cabang ilmu. Yo fikih, yo tafsir, yo hadis, yo arut, yo lughah, segala macam. Syafi'i. Ya. Nah, kalau Imam Hanifah sama dia fikih mulai pagi sampai maghrib urusan ngelayanin umat. Mari maghrib puasa apa enamu stop, kunci rumah. Karena untuk Allah. Oh, kerennya ya. Jadi malam itu untuk Allah SWT. Dia tidak mau ngaji bengi. Enggak. Dia pangeran.